Bab 1681, Pil Penguat Jiwa. Namun setelah mendengar perkataan waskita, Dev merasa ini adalah saatnya dia merencanakannya dengan baik. Kepala keluarga Zefri, saya akan mengingat apa yang kamu katakan, saya akan mempertimbangkan masalah mendirikan klan ini. Dev berkata pada waskita. Tuan Dev, jika kamu membutuhkan apapun, keluarga Zefri akan memberikan segalanya. Waskita berkata. Baik, jika saya membutuhkan sesuatu saya akan mencarimu, saya masih ada urusan lain, jadi tidak akan mengganggumu lagi. Dev bangkit berdiri dan pergi bersama Nora. Dia akan pergi ke lembah pengobatan, dan mencari cara untuk menghidupkan kembali Nora. Sepanjang perjalanan ke lembah pengobatan, Dev merenungkan perkataan waskita. Energi spiritual pulih, perubahan besar dalam tatanan, keluarga dan klan besar yang bersembunyi akan menunjukkan diri. Dev tidak tahu apakah semua itu akan berdampak pada dirinya, namun prioritasnya saat ini adalah untuk menghidupkan kembali Nora, lalu menyelamatkan Yuki. Dev membawa Nora ke lembah pengobatan dan langsung menemui Alfred. Jika lembah pengobatan tidak memiliki obat untuk menghidupkan Nora maka dia harus memikirkan cara lain. Di seluruh dunia bela diri, lembah pengobatan memiliki keterampilan alkimia paling baik. Penguasa lembah, dengan jiwanya yang hanya tersisa sedikit bagaimana dia bisa dihidupkan kembali. Walau dia masih memiliki sisa nafas tapi jika jiwanya masih utuh, maka masih dapat disembuhkan. Tapi dengan kondisi seperti ini, walau tubuh fisiknya terlihat baik-baik saja, tapi jiwanya sudah meninggalkan tubuh fisik, sepertinya pil obat juga akan sulit memulihkannya. Ini sarpa saja dengan pergi ke neraka dan merebut jiwa dari Raja Neraka, ini bukan sesuatu yang dapat diselesaikan dengan alkimia. Melihat situasi Nora, Alfred berkata dengan serba salah. Dev sendiri juga seorang alkernis, dia tentu tahu hal ini namun dia tetap ingin mencobanya, jika pil obat tidak berguna, maka dia akan mencari kenari untuk bertanya tentang teknik jimat. Aduh, sepertinya kita harus memikirkan cara lain. Dev menghela nafasnya. Penguasa, bukankah kamu memiliki catatan alkimia terhebat? Kamu bisa melihat apakah ada cara untuk memulihkan jiwa gadis ini, jika tidak ada catatan di dalam catatan alkimia terhebat maka sepertinya sudah tidak ada cara lagi. Alfred mengingatkan Dev. Benar juga, saya hampir lupa. Dev menepuk kepalanya sendiri, dia hampir lupa tentang buku terhebat dalam alkimia itu. Saat Dev mendapatkan catatan alkimia terhebat dia memberikan salinannya kepada lembah pengobatan. Dev segera meminta Alfred mengeluarkan catatan alkimia terhebat dan memeriksanya. Saat Dev melihat di bagian akhir, matanya tiba-tiba bersinar. Hahaha, sudah ketemu, sudah ketemu. Dev tertawa terbahak-balak. Alfred bergegas menghampiri dan melihat resep dari pil obat itu. Pil penguat jiwa. Ternyata memang ada pil seperti ini, benar-benar sangat akurat. Alfred juga tampak kagum saat melihat resep obat itu. Pada saat itu, Dev tampak sangat bahagia dan bergegas berkata pada Alfred, Tetua Alfred, tolong segera siapkan bahan obat sesuai dengan resep obat ini, harus cepat. Baik, saya akan menyiapkannya sekarang. Alfred mengangguk lalu pergi. Dev menoleh menatap Nora, dan tersenyum, Nora, saya akan segera menyembuhkanmu. Dev membawa Nora untuk menetap di lembah pengobatan dan menunggu Alfred menyiapkan bahan obat. Karena pil penguat jiwa membutuhkan bahan-bahan obat yang sangat langka, jadi akan memakan waktu untuk mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Sementara Dev dan Nora menunggu bahan obat di lembah pengobatan, seluruh dunia kultivasi diam-diam mengalami perubahan. Beberapa keluarga yang sebelumnya tidak terlibat dalam urusan dunia tiba-tiba menjadi terkenal, berbagai peringkat dalam dunia bela diri menjadi kacau dalam sekejap, dan para ahli bela diri generasi muda bertumbuh seperti jamur dalam sekejap. Kota Gama yang selama ini berada di puncak dunia bela diri seketika disalip oleh tempat lain. Keluarga klan yang tersembunyi dan generasi muda yang kuat tersebut ternyata semuanya berada memiliki kekuatan Grandmaster Guru. Ini adalah guncangan yang sangat besar bagi dunia bela diri. Perlu diketahui, apa artinya seorang Grandmaster Guru, namun mengapa para keluarga dan klan yang memiliki Grandmaster Guru ini malah menyembunyikan diri mereka selama ini? Ini menjadi pertanyaan di benak semua orang. Namun sekarang, keluarga dan klan ini seolah sudah membuat kesepakatan dan semuanya muncul bersamaan. Bab 1682, Misi Diplomatik. Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama. Saat ini raut wajah Robin seperti baru memakan kotoran. Dengan bantuan roh spiritual, dia sudah berlatih hingga tingkai Grandmaster Guru. Awalnya dia mengira tidak ada orang lain di generasi muda yang dapat bersaing dengannya, kecuali Dev, tidak ada lagi orang lain. Asalkan Dev mati, maka seluruh generasi muda dunia bela diri akan menjadi miliknya. Tapi sekarang, entah dari mana munculnya begitu banyak keluarga dan klan, dan generasi muda di dalam keluarga dan klan itu memiliki kekuatan Grandmaster Guru. Pukulan seperti ini sangat sulit diterima bagi Robin. Kenapa? Dari mana orang-orang ini muncul? Robin meraung dengan putus asa. Dia tidak berhenti membanting barang-barang untuk melampiaskan kemarahannya. Apa yang harus datang akan datang, Kanu masih ingin menjadi yang terhebat dari semua orang. Benar-benar lucu. Pada saat ini, suara serak roh spiritual yang ada di dalam benak Robin terdengar.
Senior, apa maksudmu? Lantas kita berdua bekerja sama Masil, tidak bisa menjadi yang terhebat di dunia bela diri. Robin mengernyitkan keningnya. Perlu diketahui bahwa roh spiritual di dalam tubuhnya sudah merupakan roh tua yang sudah ada selama ribuan tahun, dengan bantuan dari sosok seperti itu bagaimana mungkin dia tidak bisa mendominasi dunia bela diri. Hahaha, lucu, sungguh lucu, kalau saya memiliki kemampuan seperti itu, untuk apa saya menempel di dalam tubuhmu? Saya juga hanya seorang antek yang tidak penting, kamu malah ingin menguasai dunia. Kamalan itu sepertinya akan segera terjadi, saat itu benar-benar tiba, kita semua tidak lebih dari semui. Ras spiritual tertawa keras tapi tawanya mengandung nada menyedihkan. Senior, ramalan apa? Apa sebenarnya maksudmu? Robin bertanya dengan bingung, dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh ras spiritual ini. Namun sayangnya, tidak peduli bagaimana Robin bertanya, roh spiritual itu tidak mengatakan apapun lagi. Majelis Perlindungan Hukum Kota Gamma. Kekacauan di dunia bela diri juga telah menarik perhatian dari pihak pejabat. Tuan Graham, belakangan ini banyak klan dan keluarga yang muncul di dunia bela diri, tampil dengan sorotan tinggi. Aliansi seni bela diri di segala tempat dan daftar dalam dunia bela diri semuanya tampak diperbarui dengan cepat. Salah satunya adalah seseorang bernama Diki, dalam waktu 3 hari berturut-turut dia telah melawan 76 ahli bela diri secara berturut-turut tanpa kalali. Kalau hal ini terus berlanjut, saya takut dunia bela diri akan mengalami kekacauan. Junior berkata dengan hati-hati kepada Tuan Graham. Biarkan saja mereka, yang akan mengalami kekacauan tidak hanya dunia bela diri, kekacauan besar yang sesungguhnya akan segera terjadi. Yang dapat kita lakukan hanyalah menonton entah bencana yang terjadi ribuan tahun yang lalu akan terulang kembali atau tidak. Tuan Graham memejamkan sedikit matanya, dan raut wajahnya terlihat sangat kuyu. Melihat penampilan Tuan Graham, Junior juga merasa sangat kasihan, dia membuka mulutnya namun pada akhirnya dia memilih diam dan menutup mulutnya kembali. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja langsung. Tuan Graham berkata dengan sepasang matanya yang masih terpejam. Tuan Graham, keluarga Watanabe dari negara Partan tidak pernah menyerah untuk menyusup ke dalam negara kita, tapi setiap kali selalu berhasil kita halangi. Namun kali ini, negara Partan secara langsung mengeluarkan surat pemberitahuan resmi, yang mengatakan mereka akan datang ke negara kita dengan alasan misi diplomatik, jadi kita juga tidak bisa mencegahnya. Junior melapor. Tuan Graham mengernyitkan keningnya, selama ini dia telah menahan langkah kaki keluarga Watanabe jika tidak entah berapa banyak pembunuh yang akan dikirim oleh keluarga Watanabe untuk melawan Dev. Namun sekarang, pihak lain langsung mengubah cara mereka, dan ini membuat Tuan Graham sedikit terkejut. Karena pihak lain telah melalui prosedur formal dan mengeluarkan surat pemberitahuan resmi, maka biarkan saja mereka datang, tapi awasi mereka dengan ketat. Lalu anggota misi diplomatik juga harus diperiksa dengan cermat satu per satu. Tuan Graham berpesan. Mengerti, Junior mengangguk. Junior berjalan keluar dan Tuan Graham membuka matanya dengan ekspresi kelelahan yang terpancar di matanya. Dev, mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan untukmu, jalan di akhir harus kamu jalani sendiri. Tuan Graham bergumam. Bab 1683, Peta Teleportasi. Lembah Pengobatan. Dev sudah menunggu Alfred mendapatkan bahan obat selama berhari-hari bersama dengan Nora. Setiap hari terasa sangat menyiksa bagi Dev. Namun untung saja Ellie meninggalkan L9 di lembah pengobatan. Dev dapat berlatih dengan bantuan L9. Pada hari ini, Dev kembali membuka 1.9 dan kesadaran spiritualnya langsung masuk ke dalam. Angin dingin yang menusuk tulang berhembus dengan kuat, namun dibandingkan dengan energi spiritual yang kental, angin ini hampir tidak berarti. Setelah masuk Dev tidak langsung melakukan kultivasi. Sejak mendapatkan 19, Dev tidak sering menggunakannya dan meminjamkannya kepada Ellie dan Wenny. Dev belum pernah benar-benar memahami peta lukisan ini. Setiap kali masuk pemandangannya akan selalu berubah, orang yang dapat menggunakan mantra spasial ke dalam sebuah lukisan seperti ini pasti sangat hebat. Dev berjalan perlahan di atas salju, setelah berjalan cukup jauh dia tidak melihat hal lainnya selain salju. Di saat Dev sedang mencoba berlatih, dia menemukan ada gumpalan asap yang berada lak jauh dari sana. Lantas ada seseorang di sini. Dev tampak heran, apakah ini adalah dunia nyata? Dev bergegas berjalan ke tempat berasap itu, dan saat sudah mendekati dia menemukan ada sebuah sumber air panas. Sungguh ens bahwa ada sumber air panas di tengah-tengah salju dan es ini. Dev melihat sumber air panas yang hangat dan beruap, akhirnya tidak tahan dan melepaskan pakaiannya lalu berendam di dalamnya. Lagi pula tidak ada orang di sini, ini hanyalah ruang ilusi jadi Dev tidak perlu takut. Saat berada di dalam sumber air panas itu, Dev merasakan gelombang energi spiritual yang murni mengalir ke dalam tubuhnya. Dev sangat gembira, dia tidak menyangka energi spiritual di sumber air panas ini jauh lebih murni daripada energi spiritual di dunia ini. Dev segera memejamkan matanya dan mulai berkultivasi, konsentrasi hati mulai bekerja. Energi spiritual yang murni menyebar ke seluruh tubuh Dev.
Seluruh tubuh Dev terbungkus oleh energi spiritual, seolah-olah dia duduk di dalam awan dan energi spiritual ini kemudian masuk ke dalam dantiannya. Aliran energi spiritual yang tidak berujung terus mengalir ke dalam nibu Dev, dan kultivasi Dev juga perlahan-lahan berubah. Entah untuk berapa lama, sebuah ketukan pintu yang keras langsung membangunkan Dev dan saat Dev membuka matanya, tubuhnya sudah tidak lagi berada di sumber air panas itu. Namun di saat tubuh Dev menghilang dari sumber air panas itu, dia mendengar suara dua orang wanita yang sedang bertengkar semakin dekat. Di saat dua orang wanita itu tiba di pemandian air panas, jika Dev masih ada di sana, maka dia pasti akan kaget. Karena dua orang wanita ini tidak lain adalah Hani dan Desi. Dan tempat 19 membawa Dev bukanlah ruang ilusi melainkan salah satu dari 8 alam rahasia, yaitu gerbang petir tempat istana gerhana ungu berada. Ini adalah tempat yang selalu bersalju sepanjang waktu, dan setiap kali berkultivasi 19 selalu mengganti ruangnya sebenarnya itu hanya perubahan alam rahasia. Karena setiap lingkungan alam rahasia berbeda, jadi setiap kali Dev berlatih dia akan berada di tempat yang berbeda. Lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil ini, sebenarnya adalah peta teleportasi antara 8 alam rahasia, hanya saja saat ini Dev belum mengetahuinya. Kak Desi, hari ini kamu juga berendam di pemandian air panas ya, terakhir kali saya yang membuatmu terluka parah. Hani berkata kepada Desi dengan raut wajah bersalah. Nona kamu jangan bercanda, pemandian air panas ini bukan tempat berendam para bawahan seperti kami. Desi segera mengibaskan tangannya lalu berkata, Nona, saya akan membantu melepaskan pakaian. Di saat Hani melepaskan pakaiannya dan memasuki pemandian air panas, dia seketika tercengang dan mengernyitkan keningnya. Nona, ada apa? Desi segera bertanya dengan panik. Bab 1684, menikmati. Kak Desi, kenapa saya merasa ada orang yang pernah masuk ke pemandian air panas ini? Hani bertanya sambil mengernyitkan keningnya, seperti ada aura Dev di sini. Desi yang melihat itu terkekeh, Nona, jangan konyol, mana mungkin ada orang yang datang ke sini, walaupun ada orang itu tidak mungkin adalah Dev, saya rasa sejak kamu pulang Kasnu selalu membahas tentang Dev di setiap kesempatan, apakah kamu menyukainya? Perlu diingat dia adalah seorang manusia biasa di dunia fana, mana mungkin layak untukmu dan kamu juga sudah bertunangan dengan Tuan Muda Kel, jangan berandai-andai lagi. Desi membujuk Hani. Siapa yang menyukainya, saya hanya asal bicara saja. Hani berkata lalu perlahan-lahan menyerap energi spiritual di dalam pemandian air panas. Lembah pengobatan. Dev membuka pintu dan menemukan Alfred sudah kembali. Terua Alfred, bagaimana? Apakah bahan obatnya sudah lengkap? Dev bertanya dengan raut wajah bahagia pada Alfred. Penguasa sebagian besar bahan obat sudah ditemukan, kecuali satu ramuan yaitu kumpul 100 mata yang masih tidak dapat kami temukan. Alfred berkata dengan raut wajah malu. Dev mengernyitkan keningnya, rumput 100 mata ini memang sulit ditemukan, tajamnya ini tidak memiliki akar dan buah, dan umurnya pun sangat singkat, jika ingin menemukannya memang memerlukan waktu yang panjang. Penguasa, jika kita bisa bertanya pada orang-orang yang berkeliling dunia, mungkin mereka tahu di mana kita dapat menemukannya, karena walau kita mencari dalam skala besar saat ini juga akan menghabiskan banyak waktu. Alfred tahu kalau Dev sedang tergesa-gesa, jadi mungkin dia tidak punya waktu untuk membiarkan dirinya mencari pelan-pelan. Benda ini adalah benda yang langka, mungkin membutuhkan 1,5 tahun, mungkin 3 atau 5 tahun. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan tentang rumput 100 mata lagi, simpan saja butan obat lainnya, saya akan mencari cara lain. Dev memutuskan untuk pergi mencari kenari. Orang itu selalu berkeliling mencari reruntuhan makam Kurio dan sudah berkelana ke setiap sudut dari negeri ini, kemungkinan besar dia bisa menemukan benda ini. Dev tidak berlama-lama dan segera membawa Nora naik pesawat menuju kota Hairit. Pada saat ini, Kenari sedang menjalani kehidupan yang tenang di kota Haini. Sekarang keluarga Lukman Main perlakukan Kenati seperti leluhur mereka. Setelah Marco dan Stella menikah mereka kembali ke kota Gama untuk menantikan Stella melahirkan. Kenari menetap di kota Haiti dan keluarga Lukman yang mengurus semua kebutuhan sehari-harinya. Dan ini membuat Kenari sangat senang. Saat Dev membawa Nora datang untuk menemui Kenari, dia menemukan ada 2 orang gadis yang sedang berada di sisi Kenari dan menyuapinya makan buah. Uhuk uhuk uhuk. Saat melihat penampilan Kenari, Dev terbaruk-batuk dengan keras. Kenari yang melihat Dev datang bergegas mengibaskan tangannya agar kedua wanita itu keluar. Dev, kenapa kamu kemari? Kenari bertanya dengan agak terkejut. Jika saya tidak datang, maka peluru berlapis gula itu akan menghancurkanmu dan kedepannya di dunia ini tidak ada lagi guru Kenari. Dev memelototi Kenari. Hahaha, tidak perlu khawatir, tidak peduli emas, perak, berlian maupun wanita cantik tidak ada yang bisa menandingi harta karun di dalam reruntuhan makam kuno. Bukankah kamu juga sedang tidak ada di sini? Saya juga tidak berani pergi ke klan jimat surgawi sendirian, karena bosan saya hanya bisa mengobrol dengan 2 wanita cantik. Bukankah kamu juga membawa seorang wanita cantik bersamamu? Kamu ini memiliki lebih banyak wanita cantik di sisimu daripada saya, jangan sok-sok suci. Kenari tertawa dan menepuk pundak Dev, membuat Dev seketika kehilangan kata-katanya.
Hai, wanita cantik. Kenari menyapa Nora, namun Nora tidak merespons sama sekali. Dev sedang berniat menjelaskan kepada Kenari, tapi raut wajah Kenari sudah menjadi dingin, lalu dia mengeluarkan selembar kertas jimat dan melafalkan sesuatu lalu menempelkannya di kening Nora. Guru Kenari, apa yang kamu lakukan? Dev tampak bingung. Wanita ini sudah tidak bernyawa, aura mayat menyelimuti seluruh tubuhnya, ini hanya sebuah mayat boneka, kamu terjebak. Kenari berkata pada Dev dengan ekspresi serius. Bab 1685, bersembunyi di belakang wanita. Mayat boneka kepalamu. Dev yang melihat itu segera melangkah maju dan merobek kertas jimat itu. Aduh anak ini, apakah kamu sudah terpesona oleh mayat wanita ini, kenapa kamu tidak percaya padaku? Atau jangan-jangan, kamu memang punya selera seperti ini? Kenari menatap Dev dengan tatapan ens. Kamu yang punya selera sepeniin. Dev melirik Kenari dengan tajam, lalu menjelaskan kepada Kenari. Kenari yang mendengarnya seketika mengerti dan tertawa terbahak-babak, katakan sejujurnya padaku, apakah kamu sudah melakukannya? Lagi pula wanita ini tidak tahu apa-apa, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Saya tidak sebejat dirimu. Dev kehilangan kata-katanya, sepertinya selama Kenari di kota Haiti dia pasti sudah sering berhubungan dengan banyak wanita, dan seluruh pikirannya hanya penuh dengan hal-hal seperti ini. Lalu kenapa kamu membawa wanita ini kemari? Kuberitahu padamu saya tidak punya kemampuan untuk menghidupkan kembali wanita ini. Kenari mengira Dev membawa Nora kemari untuk dihidupkan kembali olehnya. Saya tidak membutuhkanmu, saya sudah menemukan resep obat untuk menghidupkannya kembali, hanya saja saya memerlukan rumput 100 mata, saya tidak bisa menemukannya jadi saya ingin bertanya apakah kamu tahu di mana saya bisa menemukannya? Dev bertanya pada Kenari. Rumput 100 mata, Kenari mengernyitkan keningnya, namun tatapannya seketika bersinar, saya benar-benar tahu ada di mana. Di mana? Dev bertanya dengan penuh keterkejutan. Saya bisa memberitahumu, tapi kamu harus membantuku pergi ke klan jimat surgawi dan mengambil satu set warisan teknik jimat. Kenari berkata sambil tersenyum. Siavan, apa kamu tidak tahu betapa berbahayanya di dalam? Bukankah kamu memintaku untuk mengantar diri pada kematian? Dev memelototi Kenari. Tidak perlu khawatir, bagaimana mungkin saya memintamu mengantar diri ke kematian, kamu benar-benar mengira saya hanya makan, minum dan bersenang-senang selama beberapa waktu ini. Kuberitahu saya sudah masuk ke reruntuhan klan jimat surgawi, sudah beberapa kali masuk ke dalam, selama tidak melangkah melewati pintu gerbang klan jimat surgawi maka tidak akan berbahaya. Mekanisme kertas jimat yang ada di dalam terowongan dapat kita atasi dengan mudah. Kenari terkekeh. Kalau tidak masuk ke dalam, bagaimana bisa mengambilkan warisan kertas jimat untukmu? Dev bertanya dengan heran. Kamu tidak perlu mengurus hal itu, pokoknya tidak berbahaya, asalkan kamu membantuku mendapatkan jurus kertas jimat itu maka saya akan membantumu menemukan rumput 100 mata. Kenari memainkan trik penuh rahasia dengan Dev. Dev melihat sikap Kenari dan akhirnya menganggukkan kepala nih. Saya beritahu padamu, kalau kamu berani mencelakaiku, saya tidak akan mengampunimu. Dev berkata dengan serius kepada Kenari. Jangan khawatir, mana mungkin saya mencelakaimu, saya masih harus ikut denganmu di masa depan. Kenari berkata dengan gembira dan pergi menyusul lembah palem bersama dengan Davel. Setelah melewati lembah palem dan tiba di depan pintu masuk reruntuhan kuno klan jimat surgawi, Dev sedikit ragu saat melihat pintu masuk yang gelap. Karena saat mereka pertama kali masuk ke dalam, mereka berdua keluar dengan sangat menyedihkan. Ayo, tidak masalah saya sudah masuk beberapa kali. Kenari berkata lalu menarik Dev masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam reruntuhan kuno, Dev dengan hati-hati bersembunyi di belakang Nora. Karena dia tahu tubuh fisik Nora jauh lebih kuat daripada miliknya. Kenari melihat Dev yang bersembunyi di belakang seorang wanita tidak bisa menahan tawanya. Dev, sejak kapan kamu menjadi pengecut? Bersembunyi di belakang wanita seperti ini apakah kamu masih seorang pria? Apa yang kamu tahu, kamu jangan melihat dia hanya sebagai seorang wanita, tubuh fisiknya ini bahkan lebih tangguh daripada saya. Dev melirik Kenari dengan tajam. Benarkah? Kenari seketika tertarik pada Nora dan mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuh tubuh Nora. Apa yang ingin kamu lakukan? Dev mengulurkan tangannya dan menepis tangan Kenari yang terulur. Saya hanya penasaran, bagaimana seorang wanita yang begitu lembut bisa memiliki tubuh yang begitu kuat. Kenari berkata sambil terkekeh. Bab 1686, Mantra Transformasi dan Pembagian Diri. Namun saat kedua pria itu sedang berbicara, tiba-tiba beberapa sinar cahaya meledak dan diikuti dengan energi seperti bilah pisau tajam yang menuju ke arah mereka. Swosh swosh swosh. Dang dang dang. Energi-energi yang menghantam tubuh Nora langsung hancur dan tidak meninggalkan bekas luka apapun di tubuh Nora. Bahkan senjata Maha Guru saja tidak dapat melukai tubuh Nora, apalagi beberapa ledakan energi. Seperti ini. Dev bersembunyi di belakang tubuh Nora dan tidak terluka sedikit pun. Namun Kenari tidak seberuntung itu, karena beberapa ledakan energi dari kertas jimat itu langsung mengenai tubuh Kenari dan membuat dia berlumuran darah.
Sialan, kenapa masih ada kertas jimat yang belum terpicu? Kenari mengumpat. Dev melihat penampilan Kenari dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Kenari mencelototi Dev. Namun melihat Dev yang bersembunyi di belakang tubuh Nora dan tidak terluka sedikit pun, Kenari juga bergegas bersembunyi di belakangnya. Guru Kenari, bukankah kamu mengatakan jika bersembunyi di belakang tubuh wanita itu bukan pria sejati? Dev tertawa. Saya tidak bersembunyi di belakang tubuh wanita, ini adalah himayat wanita, tidak termasuk wanita. Kenari berdalih dengan licik. Dev tidak mengatakan apapun lagi, dia melangkah ke depan dengan hati-hati. Dua orang pria bersembunyi di belakang Nora sambil bergerak maju selangkah demi selangkah. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan gerbang reruntuhan kuno klan jimat surgawi. Sesampainya di sini Dev tidak berani bergerak maju lagi. Guru Kenari, di mana teknik jimat yang kamu katakan? Kalau memintaku masuk ke dalam, saya tidak akan mau masuk. Dev berkata kepada Kenari. Tidak perlu masuk, ada di samping. Kenari berkata dan membawa Dev berjalan ke samping. Tidak lama kemudian, sebuah batu besar terlihat di samping, sedangkan di atas batu itu terlihat simbol-simbol yang tertulis di atasnya. Apa ini? Tanya Dev. Ini adalah jimat batu, di atasnya tercatat teknik jimat. Kenari berkata pada Dev. Sialan, ini diletakkan di sini sepanjang waktu, apakah kamu tidak bisa menghafalnya sendiri? Dev sangat marah, teknik jimat ini terpampang di hadapannya, dia merasa dirinya ditipu. Kenari menatap Dev lalu tersenyum, kamu kira teknik jimat ini dapat digunakan hanya dengan menghafalnya? Benar-benar polos, kalau begitu bukankah semua orang bisa melakukan teknik jimat? Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Dev bertanya dengan bingung. Teknik jimat tingkat tinggi seperti ini harus menguasai roh jimat terlebih dulu, tidak semudah sekedar menghafalnya saja. Kenari menjelaskan. Roh jimat, Dev tampak kebingungan. Setiap teknik jimat tingkat tinggi seperti ini memiliki satu roh jimat di dalamnya, jika ingin mempelajari teknik jimat maka harus menaklukkan roh jimatnya terlebih dulu, mengerti? Kenari tidak punya pilihan lain selain menjelaskannya lagi. Kalau begitu kamu taklukkan saja, kata Dev. Omong kosong, kalau saya bisa menaklukkannya, untuk apa memanggilmu? Kenari kehilangan kata-katanya. Daya menatap Kenari dengan sedikit putus asa, kalau saya menaklukkan roh jimat itu dan mempelajari teknik jimat itu, lalu apa hubungannya denganmu? Kalau kamu sudah mempelajarinya, kamu bisa mengajarkannya kepadaku, dengan begitu saya tidak perlu menaklukkan roh jimat itu. Kenari berkata dengan senyuman jahat. Kamu. Dev benar-benar kehabisan kata-kata dan hanya bisa menghela nafasnya, baik, saya akan menaklukkan roh jimat itu. Yang perlu kamu lakukan hanya meletakkan tanganmu di atas batu itu, saya beritahu padamu, ini adalah teknik mantra transformasi dan pembagian diri, jadi jangan percaya pada apapun yang kamu lihat. Kenari memperingatkan Dev. Baik, saya tahu. Dev berkata lalu mengulurkan tangannya dan langsung menyentuh batu besar itu. Segera setelah itu, simbol-simbol di baru mulai bersinar dan akhirnya cahaya itu membungkus Dev di dalamnya. Sebuah cahaya putih berkelabat di depan mata Dev dan dirinya seolah-olah tampak seperti kesurupan. Bab 1687, bukan ilusi. Hal berikutnya yang dia tahu dia sudah berada di sebuah penjara bawah tanah. Sangat familiar, di mana ini? Dev mengernyitkan keningnya, pada titik ini dia selalu merasa dirinya sedang dalam keadaan kesurupan dan semua yang ada di depannya seperti mimpi namun juga seperti nyata. Dev. Tiba-tiba, dia merasa ada yang sedang memanggilnya. Dev menoleh untuk melihat dan menemukan Yuki, pada saat ini Yuki sedang dikurung di dalam sel. Yuki. Dev sangat gembira dan bergegas menerjang ke arahnya. Dev memegang tangan Yuki dengan erat dan wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Tidak disangka bisa bertemu denganmu, saya selalu merasa ini seperti mimpi. Dev menatap Yuki dengan hangat. Ini bukan mimpi, ini kenyataan, saya selalu menunggumu, saya sangat merindukanmu. Yuki berkata dan menatap Dev dengan mata berkaca-kaca. Jangan menangis, jangan khawatir, saya pasti akan menyelamatkanmu. Dev menyeka air mata di wajah Yuki dengan lembut. Dev, kamu tidak perlu menyelamatkanku, asalkan saya bisa melihatmu saya sudah merasa puas, kamu pergilah. Yuki tiba-tiba mengusir Dev. Tidak, saya tidak akan pergi lagi, walau harus menghancurkan seluruh penjara bawah tanah ini saya juga akan menyelamatkanmu. Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Dev, dan mulai menggedor-gedor sel di depannya dengan putus asa, dia akan menghancurkan sel ini dan mengeluarkan Yuki. Pada saat ini, Kenari yang sedang menatapnya melihat Dev sedang menekankan tangannya di batu besar ini dengan satu posisi yang sama. Namun saat aura di tubuh Dev meningkat, raut wajah Kenari berubah drastis dan dia langsung menjadi gugup. Gawat, anak ini terkena mantra perasaan. Kenari menjadi khawatir, dia segera mengeluarkan selembar kertas kuning lalu menggigit ujung jarinya dan menggambar di atas kertas itu sambil melafalkan sesuatu. Tidak lama kemudian, selembar kertas jimat sudah selesai digambar dan dia langsung menempelkannya ke kening Dev. Sebuah cahaya merah langsung masuk ke dalam pikiran Dev.
Sedangkan Dev yang berada di depan sel, awalnya sedang mengayunkan sepasang tangannya dan tidak berhenti memukul sel itu, namun tiba-tiba sekujur tubuhnya membeku. Dia menatap Yuki yang ada di depannya dengan tercengang, kamu bukan Yuki, kamu bukan. Dev, ada apa denganmu? Kenapa kamu berkata seperti itu? Yuki menangis, air mata di wajahnya bagaikan hujan. Tidak, kamu pasti bukan. Dev memejamkan sepasang matanya dan mulai melafalkan mantra penjernih hati berulang-ulang, dia harus menjernihkan pikirannya. Namun Dev yang sudah melafalkan mantra penjernih hati untuk waktu yang cukup lama. Membuka matanya dan melihat Yuki masih berada di depannya, dan dia masih berada di penjara bawah tanah. Lantas ini bukan ilusi. Dev tampak heran. Dev, apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku sangat sedih. Yuki menangis dan merasa sangat sedih. Kali ini Dev menjadi panik, benar-benar panik. Ternyata ini sama sekali bukan ilusi. Yuki, maaf, saya akan mengeluarkanmu dari sini. Daya berkata lalu sebuah cahaya muncul di tangannya, dia langsung melayangkan pukulannya dan membuat sel itu hancur berkeping-keping. Yuki menerjang keluar dan melemparkan diri ke dalam pelukan Dev dengan eral. Dev memeluk Yuki dan merasakan kehangatan di tubuh Yuki yang begitu nyata. Dev, jangan tinggalkan saya lagi ya. Yuki menatap Dev dengan hangat. Baik, saya tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Dev mengecup kening Yuki dengan lembut. Dev terjebak dalam keadaan terpikat dan ini membuat Kenari putus asa. Mantra perasaan, ini adalah mantra perasaan. Kenari berputar-putar dengan gelisah, lalu akhirnya menempelkan selembar kertas jimat lagi di tubuh Dev lalu suara Kenari mulai muncul di benak Dev, Dev, sadarlah, semua ini palsu, bukankah saya sudah memberitahumu? Dev tercengang, dia dapat mendengar suara Kenari. Bab 1688, Jijik. Tidak, ini tidak palsu, ini bukan ilusi. Dev menggelengkan kepalanya. Omong kosong, tentu saja ini bukan ilusi, tapi pacarmu itu palsu, dia tidak lebih dari roh jimat. Yang bertransformasi, apa kamu lupa, ini adalah mantra transformasi dan pembagian diri. Roh jimat ini bisa berubah menjadi apa saja. Kenari berteriak keras dengan panik, dia berharap Dev dapat mengerti kalau Yuki itu palsu. Palsu. Dev mendorong Yuki menjauh. Dev. Yuki menatap Dev dengan kesedihan yang tidak terucapkan, baik dalam gerakan maupun ekspresinya, sama persisi dengan Yuki. Dev mengernyitkan keningnya, dia menatap Yuki dengan erat, bagaimana mungkin dia palsu jika dia tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda sama sekali. Dev, apa yang kamu lakukan? Yuki kembali menerjang ke arah Dev. Dev tidak bergerak, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Aura, walau penampilan bisa berubah tapi aura tidak bisa. Kenari mengingatkan Dev. Dev yang mendengarnya seketika memancarkan kesadaran spiritual dan menyelimuti tubuh Yuki, dan benar saja, aura yang ada di tubuh Yuki ini bukan aura yang Dev kenal. Ternyata kamu memang palsu. Dev terkejut dan segera melayangkan tamparannya. Tubuh Yuki langsung terhempas dan menyemburkan seteguk darah, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Dev, kenapa kamu melakukan ini terhadapku? Yuki menatap Dev dengan sedih, darah di sudut mulutnya membuat dia terlihat lebih kasihan lagi. Dev tercengang, menghadapi kekasihnya sendiri membuat dirinya memang sedikit sulit membedakan mana yang asli dan palsu. Yuki perlahan-lahan bangkit berdiri, wajahnya tampak sedih dan dia berjalan perlahan ke arah Dev, tubuhnya memancarkan aroma yang samar-samar. Aroma ini membuat Dev merinding, dia segera mengeluarkan pedang naga dan mengayunkan pedangnya ke arah Yuki yang ada di depannya. Dev. Yuki yang melihat ini masih berteriak. Namun pedang naga di tangan Dev tidak berhenti, aura pedang melesat keluar dan langsung menembus tubuh Yuki. Kali ini, tubuh Yuki tidak lagi memancarkan cahaya yang samar, dan penampilannya mengalami perubahan besar. Yuki yang awalnya terlihat putih dan cantik perlahan-lahan berubah menjadi makhluk seperti monyet, penuh dengan rambut dan jelek. Melihat hal ini Dev merasa jijik, dia membayangkan apa yang baru saja dia peluk tadi, membuat Dev bergidik. Akhirnya titik-titik cahaya itu menghilang dan semuanya menghilang. Sedangkan Dev melihat telapak tangannya yang sedang menempel di batu besar dengan erat, simbol-simbol jimat yang ada di depannya seolah menjadi hidup dan semuanya meninggalkan batu itu dan masuk ke dalam tubuh Dev. Mantra transformasi dan pembagian diri muncul di benak Dev dalam sekejap, dan ini membuat Dev sangat gembira. Kamu masih bisa tersenyum, apa kamu tahu kamu hampir mati? Melihat Dev yang gembira, Kenari berkata dengan jengkel, saya sudah berpesan kepadamu tapi kamu tetap saja terjebak di dalamnya, benar-benar mantra perasaan yang hebat. Dev menjadi malu setelah ditegur oleh Kenari dan tersenyum dengan canggung, Guru Kenari, roh jimat yang kamu katakan itu memiliki penampilan yang sangat menjijikkan. Kenapa? Apa kamu berharap kalau roh jimat itu adalah seorang wanita cantik, jika dia adalah wanita cantik apa kamu tega membunuhnya? Kenari berkata sambil tersenyum. Dev tersenyum lalu mengangguk, wanita cantik atau bukan, akan kubunuh jika menghalangi jalanku. Lupakan saja, Guru Kenari mengibaskan tangannya, sudahlah sekarang ajari teknik jimat itu kepadaku. Oh, baik. Dev bergegas mengulurkan tangannya dan menekan kening Guru Kenari.
Tidak lama kemudian, sebuah cahaya bersinar dan simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Kenaril. Kenari sangat gembira, dia mengucapkan mantra di hadapan Dev, kemudian tubuh Kenari memancarkan cahaya redup dan penampilannya mulai berubah. Bab 1689, Gunung Api Berkobar. Pada akhirnya dia berubah menjadi sosok Dev dan penampilannya tampak persis dengan Dev. Dev melihat hal ini dengan ekspresi takjub. Ini terlalu mirip, dengan begitu bukankah kamu bisa berubah menjadi siapa saja, dan melakukan apa saja? Dev bertanya dengan tidak percaya. Sekarang kekuatanku terlalu rendah, teknik transformasi ini paling lama hanya bisa bertahan setengah jam. Kenari kembali ke penampilan aslinya lalu sebuah kilatan cahaya melintas lagi, dan dari tubuh Kenari, muncul sebuah sosok yang sama persis dengan Kenari. Namun teknik pembagian diri ini bisa bertahan antara setengah jam hingga 1 jam. Kenari menatap pembagian dirinya dan terus menganggukkan kepalanya, sepertinya dia merasa sangat puas. Dev menatap dua sosok Kenari dan sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan mencubit wajah pembagian diri Kenari, lalu menepuk-nepuknya. Sialan, kamu mencubit wajahku, dasar cabul. Kenari langsung menepis tangan Dev. Ini benar-benar nyata, bukan ilusi. Dev dapat merasakan kehangatan di tubuh pembagian diri itu. Omong kosong, kalau ini hanya ilusi kenapa disebut teknik pembagian diri, hanya saja pembagian diri ini hanya memiliki setengah kekuatan dari aslinya, jika dia bisa mewarisi seluruh kekuatan tubuh aslinya maka akan sangat luar biasa. Kenari menghela nafasnya dan menyimpan kembali pembagian dirinya. Jika bisa mewarisi kekuatan yang sama dengan tubuh utama, maka itu sama saja dengan satu orang yang memiliki kekuatan 2 kali lipat. Ini saja sudah cukup hebat. Dev akhirnya melihat kehebatan dari teknik jimat, meskipun teknik pedang 9 bayangan. Juga dapat membagi dirinya dan membagi hingga beberapa sosok. Tapi itu adalah teknik ilusi, itu adalah bayangan dari tubuh utamanya dan bukan tubuhnya. Jika memiliki mantra transformasi dan pemisahan diri maka bisa langsung memunculkan satu sosok dirinya dan tubuh utamanya bisa melarikan diri, ini sama saja dengan mantra melarikan diri. Sekarang Dev merasa sedikit menyesal karena sudah mengajarkan seluruh teknik jimat Iru kepada Kenari. Kenapa? Menyesal? Kenari melihat sikap Dev dan tersenyum ringan. Menyesal apanya, bukankah kamu mengatakan akan membantuku mencari rumput skra? Mata, sekarang ayo jalan. Dev meminta Kenari mengantarnya untuk mencari rumput 100 mata. Jangan khawatir, saya sudah berjanji padamu, mana mungkin melupakannya, ayo berangkat. Kenari membawa Dev berjalan keluar dengan perasaan gembira. Saat melewati gerbang klan jimat surgawi, Dev menatap ke dalamnya dengan tatapan kagum, saat dirinya menjadi lebih kuat dia pasti akan masuk ke dalam reruntuhan kuno ini. Dia percaya di dalam pasti ada teknik jimat yang lebih hebat yang menunggunya. Setelah keluar dari reruntuhan kuno, Dev mengikuti Kenari untuk mencari rumput 100 mata. Setelah berkeliling selama 3 hari, mereka akhirnya tiba di wilayah paling pinggir di barat daya. Jika berjalan lebih jauh lagi, hanya ada lautan yang tidak berujung. Guru Kenari, di mana rumput 100 mata yang kamu katakan? Kamu jangan membohongiku. Dev menatap ke arah lautan luas dan bertanya pada Kenari. Jangan khawatir, mana mungkin saya membohongimu. Kenari berkata lalu mengeluarkan kartu kompas luopan dan mulai mencari sesuatu. Angin laut berhembus dengan aroma asin. Daye mengikuti Kenari di belakangnya, dia ingin melihat kemana Kenari membawanya. Setelah berjalan selama setengah hari, sebuah pulau kecil muncul di depan mereka, pulau kecil itu berjarak cukup dekat dari laut, hanya belasan mil. Namun pulau kecil itu terlihat berwarna merah pucat, dan dari kejauhan tampak seperti gunung api. Kenari menahan napas dan mengumpulkan kekuatan spiritual di telapak kakinya, kemudian mulai berjalan di atas permukaan laut menuju ke pulau kecil itu. Dev yang melihat hal ini bergegas mengikutinya. Dengan kekuatan mereka saat ini, berjalan di atas air semudah membalikkan telapak tangan. Sedangkan Nora terlihat seolah-olah melayang di atas permukaan air, dan ketiga orang itu bergerak menuju pulau. Jika orang biasa melihat adegan ini, mereka pasti akan mengira ada dewa yang turun ke bumi. Di saat Dev dan yang lainnya mendekati pulau itu, gelombang panas menghantam mereka dan membuat mereka basah kuyup oleh keringat. Bab 1690, tidak berguna. Bukankah ini terlalu panas? Mengapa bebatuan di pulau ini rasanya seperti memerah karena terbakar? Dev berkata dan mengernyitkan kentingnya. Ini adalah sebuah pulau vulkanik, bebanan di atas pulau ini semuanya terbentuk dari letusan gunung berapi, alasan mengapa saat ini sangat panas karena gunung berapi di bawah pulau ini akan meletus lagi. Jadi itu sebabnya mengapa bebatuan di sini berwarna merah tua dan sangat panas. Kenari menjelaskan kepada Dev. Sialan, kamu tidak sedang mempermainkanku bukan? Bagaimana mungkin rumput 100 mata tumbuh di tempat seperti ini? Dev bertanya dengan heran. Semakin buruk tempat ini, semakin baik kualitas rumput 100 mata yang tumbuh, sebagai seorang alkemis kamu bahkan tidak tahu hal ini. Kenari melirik Dev dengan tajam lalu melompat dan mendarat di atas pulau. Dev yang melihat ini hanya bisa mengikutinya.
Sepasang kakinya baru saja mendarat dan sensasi panas membuat sepasang kakinya sangat kesakitan. Dev hanya bisa memusatkan kekuatan spiritual pada telapak kakinya untuk membuatnya merasa lebih baik.